Selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali pada malam hari ini saya membawa acara workshop kesehatan penyembuhan alami, di mana pada malam hari ini kita akan membahas terkait kesehatan yang saat ini begitu banyak ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu dua penyakit, tetapi pada malam hari ini saya akan dibantu oleh seorang praktisi kesehatan, di mana beliau adalah seorang ibu yang sudah mempunyai pengalaman puluhan tahun mengenai penyakit di berbagai macam kota dan di berbagai daerah, dan beliau ini merupakan seorang ibu yang masih sangat cantik walaupun dia sudah berumur. Nah, jadi saya perkenalkan langsung, dan saya senang sekali Bapak Ibu bisa nanti di kolom chat bisa memperkenalkan diri dari berbagai macam kota di seluruh Indonesia ya. Mungkin juga ada yang dari luar negeri, boleh mengetik di kolom chat kita, dan nanti kita juga membuka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan terkait masalah kesehatan maupun tantangan kesehatan, boleh langsung diketik di kolom chat. Baik, tanpa panjang lebar, saya persilahkan Ibu Meli Natalia. Persilahkan Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Esther. Selamat malam semuanya teman-teman yang ada di YouTube channel ini ya. Mau tahu rahasia supaya awet muda nggak teman-teman? Tadi kan Mbak Esther kan nyampaikan tadi tuh, ya kan sudah berumur ya kan, tapi masih terlihat awet muda. Nah itu ada rahasianya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan ya, tadi udah dikenalkan juga, saya praktisi kesehatan. Di sini akan saya sharing ya teman-teman ya. Saya sharing tentang bagaimana sih hari ini dengan begitu banyak tantangan kesehatan, kita mau terus awet muda, sehat ya. Nah, itu ada rahasianya. Oke, saya share screen dulu ya biar teman-teman biar lebih mudah ya. Sabar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman udah kelihatan nggak ini? Oke, udah kelihatan ya. Oke, saya lanjutkan. Ini teman-teman. Nah, ini hari ini kita kan penjelasan tentang bagaimana penyembuhan alami ya teman-teman. Nah, hari ini kita juga bekerja sama dengan satu perusahaan company yang sangat besar ya, sudah ada di lebih dari 20 negara di 5 benua ya. Dan nah ini satu kalimat yang benar-benar kita harus pikirkan dan kita renungkan. Kita mau hidup kita ini 10 tahun ke depan itu seperti apa? Karena hidup itu pilihan ya. Mau 10 tahun ke depan itu sehat atau sakit, itu pilihan. So, putuskannya dari sekarang. Oke, saya akan tampilkan videonya. Mungkin saya dibantu oleh partner saya ya, Bapak Hardi. Oke. Jadi nanti What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at Make Health Last. Putusan. Oke teman-teman, jadi video ini sangat menggugah ya, untuk kita mau ke depannya seperti apa. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Nah ini perbandingannya. Nah di sini kita punya beberapa media bagaimana kita ini bisa hidup sehat, dan sehatnya dari dalam dan jangka panjang untuk selamanya. Ya, produk kita ada Alpha Meta, ada ISO, Alpha Spin, dan Angel Moon. Nah, saya jelaskan satu persatu ya, dimulai dari pembalut ya, karena kehidupan dimulai dari rahim ya.
Nah, menurut data WHO, Indonesia ini merupakan negara yang penderita kanker serviknya tertinggi, di mana 10 wanita, 8-nya itu bermasalah dengan organ vitalnya, seperti kena penyakit rahim ya, seperti haid tidak teratur, sakit saat haid, ya kan, keputihan, infeksi, bahkan sampai kena serviks kanker ya. Karena saya juga salah satu wanita yang juga mengalami seperti itu dahulunya. Karena ternyata setelah disurvei 62% itu penyebabnya itu dikarenakan karena pemakaian pembalut yang tidak berkualitas. Nah, seperti contohnya ini yang di samping ya, pembalut itu pada dasarnya secara umum dibuat dari bahan daur ulang, di mana ada kandungan dioksin karena ada pemutihnya ya kan, ada klorinnya ya, otomatis itu kan sangat berbahaya karena pembalut kan kita pakai setiap bulan ya teman-teman. Otomatis berapa banyak kadar dioksin udah masuk ke dalam rahim dan itu yang menyebabkan hari ini penyakit di sekitar organ wanita ya, diantaranya yang umum ya kista, miom, ya kanker ovarium, keputihan, dan bahkan juga banyak sekarang yang susah punya anak. Nah, pertanyaannya apakah pembalut Anda hari ini sudah aman? Nah, disinilah kami memberikan solusi ya, ada pembalut terapi namanya Angel Moon. Ya, Angel Moon ini terdiri dari 3, ada day, night, dan panty liner, dan ini sangat bagus banget pembalutnya. Ini sudah saya pakai kurang lebih dari 12 tahun, ya, di mana Angel Moon ini ada kandungan di dalamnya, ada ion negatif, nano silver, ya kan, juga ada infrared, dan dia berfungsi sangat luar biasa sekali manfaat dari Angel Moon ini gitu loh. Ion negatifnya itu bisa membunuh kuman bakteri, kemudian menyeimbangin hormon, dan hampir semua yang pakai ini mereka mengatakan sakit perutnya lambat laun menghilang. Terus menghilangkan bau, mencegah, juga membantu terapi berbagai penyakit rahim, ya, membantu penyembuhan prostat. Jadi pria juga bisa pakai ya. Pria, nah yang dipakai pasti panty liner yang tipis ya. Nah, karena hari ini prostat juga termasuk salah satu penyakit yang membunuh ya, termasuk angkanya sangat tinggi juga gitu. Dan kemudian dia mendetoksifikasi, mengeluarkan racun dari rahim wanita. Oke, nah produk kedua kita adalah ISO. Ya, saya yakin tadi teman-teman kan mau tahu tuh gimana rahasia awet muda. Nah, salah satunya ini. Ya, bagaimana kelihatan semakin awet muda, juga semakin langsing. Nah, ISO ini ada 2 jenis, ada yang ISO Juice, kemudian ada ISO Milk. Nah, fungsinya ini adalah solusi buat apa? Mendetoks, mengeluarkan racun, meningkatkan energi dan membentuk massa otot kita. Ya, untuk detoksifikasi dengan menggunakan ISO Juice, sedangkan untuk energi dan membentukkan massa otot itu dengan ISO Milk. Ya, ISO Juice ini adalah clean up. Nah, apa yang dibersihkan kandungan dari ISO Juice itu ada sun fiber ya, terbuat dari Jepang ya. Ada inulin, psyllium husk sama turmeric. Turmeric itu kunyit ya. Nah, fungsi dari itu adalah membersihkan usus, membersihkan hati, sama membersihkan darah. Ya, usus kita ini panjang sekali ya. Saya nggak tahu berapa meter, pokoknya panjang gitu ya. Nah, berapa banyak apa yang sudah kita makan, berapa banyak radikal bebas yang sudah ada di dalam usus kita. Nah, itu perlu dibersihkan dengan ISO Juice. Jadi manfaat ISO Juice itu adalah dia adalah minuman serat fiber yang berkualitas tinggi. Fungsinya adalah yang pasti BAB lancar. Jangan salah loh teman-teman, hari ini banyak orang yang kelihatannya langsing gitu ya, kurus gitu ya, tapi ternyata mereka susah BAB. Nah, ini solusinya. Kemudian juga menuju kepada berat badan yang ideal, mengurangi lemak tubuh otomatis ya, kalau dia bisa mengeluarkan istilahnya di usus-usus kita, nanti gambar selanjutnya ada ya, membersihkan kita punya lemak-lemak yang melengket di dinding usus pastinya. Kemudian meningkatkan metabolisme, pencernaan makanan, menyerap nutrisi. Otomatis kalau ususnya sehat, kulitnya pasti sehat dan pasti jadi lebih apa? Istilahnya shining ya, lebih cerah. Nah, ISO Juice itu tadi saya sudah sebutkan, dia bahan dasarnya seperti ini ya. Nah, itu di usus kita itu kan ada gambarnya. Itu kan ada lemak-lemak, kolesterol, glukosa ya. Jadi ISO Juice ini dia masukkan, dia serat larut membentuk gel yang menjebak lemak yang ada di dalam usus kita, kolesterol, glukosa, sehingga dia mencegah penyerapan oleh tubuh kita dan juga memperlambat pencernaan glukosa sehingga gula darahnya tidak naik gitu. Dan kemudian juga membuat kesehatan pembuluh darah dan jantung semakin bagus, berat badan ideal, dan otomatis kecantikan kulit semakin terjaga. Nah, kemudian ada Isomil. Isomil ini adalah Nutri Up dan Lean Up. Dia memberi nutrisi dan membangun massa otot kita. Nah, Isomil ini
rendah kalori. Jadi nggak usah takut. Justru ini bagus banget buat orang yang lagi mau program diet. Dia kaya akan protein. Ya, jadi manfaatnya Isomil ini terdiri dari 3 jenis masam protein yang berkualitas tinggi dan terbaik. Ya, ada white protein dari New Zealand ya teman-teman. Terus ada soy protein sama milk protein. Dan ini adalah makanan padat, nutrisi, bergizi dan rendah kalori ya. Seratnya juga banyak nih. Mikronutriennya juga banyak, ada 27 jenis vitamin dan mineral. Jadi fungsinya adalah dia mendetoksifikasi sel, memperbaiki sel, meremajakan sel dan melindungi sel. Oke, dia membangun massa otot. Karena penting banget kita harus bangun massa otot. Karena sekarang banyak sekali orang yang jatuh tulangnya patah. Kenapa? Karena lemahnya massa ototnya gitu loh. Jadi ini bagus banget ya buat orang yang juga udah lanjut usia gitu. Jadi mengaktifkan mesin metabolisme kita juga, membantu membakar lemak dan otomatis kalorinya juga menjadi optimal ya. Nah ini Isomil ya, dia meningkatkan massa otot, metabolisme jadi lebih lancar, membakar kalori dan lemak sehingga energi kita semakin meningkat. Otomatis terjadilah berat badan ideal, tubuh sehat dan berenergi. Ya, dari perpaduan antara Isojus dan Isomil membuat kita berat badan jadi ideal, awet muda, imunitas tubuh meningkat, tubuh sehat dan berenergi. Nah, kemudian ini yang luar biasa teman-teman, alpha meta gitu. Alpha meta itu adalah makanan pokok sel tubuh manusia terbuat dari kulit ari beras merah terbaik di dunia dan dia diprosesnya sangat canggih banget dengan mikromolekul. Nah, yang penting adalah di setiap kemasan alpha meta itu ada kandungan alpha PSP. Jadi kalau teman-teman tahu setiap sasetnya, ya satu saset itu sama dengan nutrisi dan vitamin dari 10 kilo beras merah, kulit ari beras merah yang terbaik di dunia. Nah, apa sih fungsi dari alpha PSP itu sendiri? Dia adalah mendetoksifikasi sel, jadi membuang racun. Kemudian memperbaiki sel-sel yang rusak karena banyak hal ya, mungkin dari pola hidup, pola makan ya tidak baik sehingga sel-sel itu banyak rusak. Dengan alpha meta sel-sel itu diperbaiki. Kemudian meremajakan. Jadi salah satu yang meremajakan membuat kulit ini semakin shiny dan semakin awet muda, tidak ada kerutan. Itu karena saya juga udah konsumsi alpha meta lebih dari kurang lebih 10 tahun ya teman-teman. Kemudian melindungi sel-sel kita dari radikal bebas karena kita kadang nggak bisa kontrol ya apa yang masuk ya, tapi kalau kita konsumsi alpha meta itu memproteksi kita punya sel, sehingga alpha meta ini merupakan satu kekuatan penyembuhan sel alami. Nah, cara kerjanya seperti apa ya alpha meta? Jadi alpha meta ini adalah makanan utama sel. Jadi dia terbuat dari kulit ari beras ya. Jadi sama seperti ini loh teman-teman. Kalau misalnya kita bilang sapi itu udah pasti makanan utamanya adalah rumput gitu loh. Kalau harimau daging ya. Kalau manusia ya dari zaman nenek moyang ya makannya adalah beras dan ini yang terbaik punya. Jadi kalau alpha meta itu kita konsumsi, karena tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel. Nah, dia memberi makan sel, otomatis seluruh sel dalam tubuh kita ini jadi sehat. Nah, kalau sel itu ada di dalam jaringan jadi sehat, otomatis jaringan itu sendiri akan menjadi sehat. Jaringan sehat, dengan sendirinya organ tubuh kita jadi sehat. Jantung sehat, lambung sehat, usus sehat, semua jadi sehat. Kalau organ tubuh kita sehat, dengan sendirinya sistem tubuh kita menjadi sehat. Karena manusia itu punya namanya self-healing, kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Nah, itu berasal dari mana? Dari sel yang sehat. Otomatis kalau sistem tubuh sehat, tubuh pasti sehat. Nah, ini ada satu kalimat bagus banget ya dari Thomas Alva Edison dan kita udah tahu ya, kita tahu bahwa beliau adalah salah satu penemu listrik ya. Nah, beliau bilang, dokter di masa depan tidak hanya menyembuhkan manusia dengan obat gitu loh, tetapi akan mencegah dan menyembuhkan penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar. Dengan nutrisi yang baik dan benar ya. Oke. Nah, kemudian media kita ketiga adalah alpha spin. Ya, alpha spin itu ini buatan Jerman teman-teman. Alpha spin hari ini kita nggak pungkirin ya bahwa di mana-mana banyak radiasi yang berkeliaran. Termasuk salah satunya adalah anak-anak kita hari ini sekolahnya lewat online. Ya. Pasti berapa jam mereka sehari ada di depan komputer. Makanya banyak sekali muncul penyakit ya dialami oleh anak-anak spesial yang kita bilang anak berkebutuhan khusus ya. Ya karena salah satunya dari paparan radiasi elektromagnetik. Nah, alpha spin ini fungsinya apa? Dia adalah alat terapi kesehatan, self-healing. Dia meningkatkan kemampuan
penyembuhan secara alami, mengeluarkan gelombang alami, ya, bekerja tidak kasat mata. Jadi kita nggak tahu, sama seperti handphone, dia mengeluarkan gelombang radiasi, kita juga nggak kelihatan mata, tapi kita tahu kalau kita pakai handphone setengah 15 menit aja, telinga kita ini panas, kepala kita pusing, kadang terasa mual. Nah, itu artinya radiasinya udah masuk gitu loh. Nah, alpha spin juga dia mengeluarkan gelombang, tapi gelombang yang mengharmoniskan kita punya frekuensi supaya radiasi-radiasi tadi itu tidak merusak tubuh kita. Jadi mengharmoniskan tubuh manusia dan lingkungan kita. Sehingga daya penyembuhan alami itu akan naik secara drastis. Nah, fungsi dari alpha spin itu kalau satu ya teman-teman, ya fungsinya itu adalah dia bisa membuat air living water. Nanti saya akan jelaskan caranya seperti apa ya gambarnya. Kemudian dia juga ada terapi kromoterapi, terapi warna. Kemudian menjaga, memproteksi kita kesehatan dan memproteksi kita dari bahayanya radiasi EMF. Ya itu kalau satu teman. Tapi kalau misalnya kita punya 4 alpha spin itu bisa memproteksi satu area. Satu area itu berapa? 100 meter kali 100 meter. Ya, dan dia membentuk satu namanya medan kuantum. Ya, fungsinya ya otomatis seperti terapi alami yang jadi satu keluarga yang terlindungi karena satu rumah. Ya, karena di dalam rumah kan pasti banyak sekali alat-alat yang mengeluarkan radiasi, benar nggak? Nah, otomatis menjaga kesehatan seisi rumah dan memproteksi satu rumah dari bahayanya radiasi. Nah, ini ya alpha spin ini simple banget teman-teman. Dia kecil aja ya, cuman ini saya kasih contoh, dia juga ada alat proteksinya ya. Nah, ini bisa kita bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya tidur ya kita bawa tidur ya kan, kita bisa tempeli di mana tempat yang sakit karena dia mengeluarkan gelombang alam ya yang harmonis sehingga tubuh kita ini punya kemampuan meningkat ya, maksudnya penyembuhan alaminya akan meningkat secara drastis. Nah, ini yang tadi saya bilang dia akan membentuk living water. Jadi bisa dimasukkan dalam jar, bisa airnya dilewatkan aja di alpha spin atau taruh di atasnya alpha spin. Nah, ini adalah testimoni ya. Jadi orang yang sebelum minum air alpha spin, sel darahnya kan dia mengental ya, lengket-lengket. Tapi setelah minum sel darahnya ini longgar. Ya, jadi alpha spin itu jadi bisa membentuk air struktur yang air heksagonal dan juga antioksidan. Ini yang paling disenangi oleh para wanita ya, antioksidan ya supaya awet muda, benar nggak? Nah, cara penggunaannya bisa dengan air tadi ya, bisa juga dengan senter ya, dimasukkan ke alat senter itu ya, dia membantu melancarkan dan mengharmoniskan tubuh sehingga peningkatan kesehatan kita akan tingkat dengan drastis. Juga ada terapi kromoterapinya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini ada pengetahuan sedikit ya buat tambahan aja. Ternyata warna itu ada getaran energi. Setiap warna itu bergetar pada frekuensi yang berbeda dan memancarkan energi dan menyimbangi energi tubuh. Nah, kombinasi warna ini akan pemicu utama penyembuhan untuk meningkatkan kesehatan. Jadi setiap warna ini bisa membantu proses pemulihannya. Seperti contoh warna merah. Ya, warna merah itu meningkatkan peredaran darah dan saraf ya, yang ungu untuk detoksifikasi dan relaksasi, yang biru untuk menghilangi stres dan ketegangan tubuh ya kan, biru muda itu untuk membantu jadi tubuh ini ya untuk orang emosi lah, bisa menenangkan, kualitas tidurnya jadi bagus, yang hijau itu bisa meregenerasi, mengatur hipofisis ya dan meningkatkan kekebalan, yang kuning membantu pembersihan tubuh dan pikiran, yang oranye ini untuk memberi energi pada tubuh dan sistem pernapasan. Nah, ini contoh-contoh teman-teman bagaimana cara penggunaannya ya, bisa di senter, bisa taruh di air, bisa digosok ya di tangan karena seperti refleksi ya, melancarkan peredaran darah ya kan. Nah, ini terutama untuk anak-anak ini. Ya, kalau anak-anak aja kita kadang belikan yang terbaik handphonenya, toh untuk proteksinya apa? Nah, kita harus siapkan alpha spin. Dan juga sudah teruji ya, banyak dari lab ya bahwa dari pengujiannya radiasi MMS dari HP dapat diharmonisasi oleh alpha spin dan medan kuantum alpha spin. Nah, ini cara bisa dibawa di kantong ya. Kalau HP yang dibawa bahaya ya. Teman-teman di sini lebih baik ganti dengan alpha spin ya, taruh di sabuk ya. Ini cara penggunaannya teman-teman nanti bisa tanya sama pengundangnya. Dan untuk testimoninya teman-teman juga bisa lihat ya
banyak banget. Ini testimoni ISO ya. Ya ini ya. Testimoni Alpha Spin ya, Alpha Meta, ini banyak banget teman-teman. Bahkan bukan cuma datang dari Indonesia, dari luar negeri juga banyak. Yang alergi ini juga banyak, yang terpulihkan kolesterol ya, kelenjar getah bening, prostat. Nah, ini anak berkebutuhan khusus hari ini kan banyak banget ya. Dari media kita ini banyak sekali anak-anak yang sudah terpulihkan. Kami juga senang ya kalau teman-teman di sini setelah pakai media ini terbantu, juga bisa share pada orang lain supaya mereka juga terbantu. Ya, asam lambung, vertigo, ini dikatakan hari ini penyakit sejuta umat ya, jadi banyak banget karena asam lambung ini datangnya bukan dari pola makan aja, ternyata pikiran juga bisa menyebabkan. So, ini solusinya hari ini. Ya, berbagai penyakit rahim. Nah, ini sudah terbukti ya, banyak sekali wanita-wanita hari ini yang mereka terbebas dari masalah di sekitar organ vitalnya, dan bahkan juga banyak yang tadinya belum punya anak, akhirnya mereka hari ini bisa punya anak. Tuh happy banget ya. Ini teman-teman banyak, nanti teman-teman bisa lihatnya di mana. Nah, saraf kejepit ya kan, osteoporosis, sakit kakinya sakit. Nah, ini biasanya orang yang sudah mulai usianya 60-70 ya. Diabetes ini juga ibunya segala penyakit, ini juga bahaya banget ya. Nah, sakit jantung, cuci darah, gagal ginjal, lupus autoimun, kanker. Ya. Thalassemia ini kelainan darah ya. Nah, ini juga ini seorang anak yang masih umur 10 tahun, dia terjadi penggumpalan darah di otak kena virus GBS. Ini dikatakan kalau kena virus ini pasti lewat gitu loh. Waktu ini anaknya juga divonis kalau enggak meninggal ya lumpuh gitu loh. Tapi ya dengan terapi Alpha Meta dan Alpha Spin tadi, ini berangsur-angsur jadi baik. Ini saya melihat sendiri kesaksiannya beliau waktu di atas panggung. Ya kan, ini juga salah satu penyakit langka yang mematikan sampai hari ini belum ada obatnya, dan ternyata dengan menggunakan Alpha Meta secara rutin akhirnya pulih hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk kesaksiannya di YouTube Penyembuhan Alami 88. Semua ada di sini. Ya. Oke. Ya, oke, sekian, terima kasih sharing saya. Ini saya kembalikan ke bentar ya. Ini saya sambil belajar ya teman-teman ya. Bentar, halo Pak Hadi. Sorry. Oke. Oke, sudah kembali ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Esther ya. Oke, terima kasih ya Ibu Meli. Nah, mulai sudah terbuka ya Bapak Ibu, pada malam hari ini kita di sekeliling kita ini nggak cuma 1-2 penyakit ya, tapi berbagai macam. Tapi melalui acara kita malam hari ini, kami berharap Bapak Ibu sudah mulai terbuka nih. Pasti ada solusi dari setiap tantangan kesehatan yang ada ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan suatu kesaksian yang akan dibawakan oleh Pak Hardi, di mana beliau mengalami salah satu penyakit yang disampaikan Ibu Meli tadi adalah penyakit sejuta umat ya. Nah, jadi penyakit ini merupakan sesuatu yang kadang diabaikan oleh begitu banyak orang. Bisa juga dibilang penyakit musuh dalam selimut ya, tidak dianggap, tetapi ujung-ujungnya membahayakan. Dan itu bisa menimbulkan berbagai penyakit lain apabila diabaikan. Baik, kita langsung saja, kami persilakan Pak Hardi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esther ya. Oke, suara saya jelas ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu ya. Saya mau sharing sedikit ya tentang penyakit yang saya derita. Saya kenanya itu, awalnya saya kena bronkitis ya. Jadi kena bronkitis, saya batuk-batuk ya. Kemudian saya ronsen, paru-paru saya ada bercak-bercak, ada kayak lendir-lendir ya di salurannya, batangnya itu. Nah, kemudian bronkitis, terus saya minum obat waktu itu ya, obat beberapa antibiotik ya, dan obat-obat batuk juga. Nah, setelah saya sembuh dari bronkitisnya, setelah seminggu 2 minggu ya, itu tiba-tiba saya, kok perut saya aneh gitu ya. Jadi perut saya aneh, suka sendawa terus, jadi sendawa. Pertama ringan aja, terus saya abaikan ya. Kemudian lama-lama besok-besoknya kok tambah parah gitu ya. Pokoknya makan dikit aja sudah penuh, udah kenyang gitu ya, mual ya.
perutnya keras, tegang ya, kemudian sendawa terus seperti itu dan mulai terasa asam gitu ya. Jadi saluran ini kayak terasa asam gitu ya. Nah, wah saya udah curiga, wah ini saya kena asam lambung kayaknya ini, kena GERD ya. Nah, jadi saya sebelumnya pola hidupnya juga kacau ya. Jadi waktu itu saya sering begadang ya, sering tidur malam banget ya, di atas jam 1, jam 2 malam, kemudian jarang olahraga, pola makan tidak teratur ya, kemudian minum kopinya kuat banget ya, dan banyak pikiran juga. Akhirnya pola hidup kacau membuat saya kena asam lambung juga akhirnya, komplit ya. Nah, awalnya saya sepelekan penyakit ini, tapi setelah berjalannya waktu kok semakin parah, karena sudah menyiksa. Waktu itu satu hari saya udah mual banget, mualnya udah nggak tahan ya, makan dikit aja sudah rasanya mual banget ya, dan perut sudah nggak enak. Akhirnya saya ke dokter waktu itu, ke rumah sakit, saya ke dokter internis. Nah, di situ saya dikasih beberapa macam obat. Nah, saya segera minum. Nah, setelah minum enakan sudah, jadi terjadi perbaikan ya. Saya lebih mulai sendawanya hilang, perutnya mulai enak dan sebagainya, mulai bisa tidur ya. Sebelumnya nggak bisa tidur ya, karena kan nggak nyaman sekali ya. Nah, kemudian setelah minum obat dokter membaik ya. Nah, 2 minggu saya minum. Nah, setelah itu saya pikir udah sembuh nih, saya udah sembuh, obatnya juga sudah habis. Saya udah senang banget gitu kan, beberapa hari itu enak banget, tidak ada gejala apapun ya. Nah, tapi memasuki seminggu kemudian dari saya terakhir obat itu kok mulai kumat lagi. Jadi mulai sendawa lagi, mulai gejalanya berulang lagi. Wah, saya udah stres banget ini ya kan. Akhirnya saya kontrol ke dokter lagi ya kan. Ke dokter lagi dikasih ada beberapa pergantian obat, ada yang dosisnya ditambah, ada yang dikurangi dan sebagainya. Nah, akhirnya saya singkat cerita pulang minum lagi rutin selama 2 minggu lagi. Terjadi perbaikan enak lagi, 2 minggu sudah pulih lagi. Senang sudah kan. Nah, tapi beberapa hari kemudian seminggu kumat lagi. Waduh, saya stres banget itu sudah itu. Rasanya puyeng banget ya. Panik mulai melanda, cemas, khawatir ya. Akhirnya saya ke dokter lagi, dokternya juga bingung-bingung juga. Maksudnya dokternya juga bingung kenapa ya kok bisa kumat terus begitu ya. Nah, singkat cerita saya udah stres banget. Dokter ada kasih obat lagi waktu itu ya, saya minum lagi. Nah, cuman saya pikir begini, wah kalau begini terus gimana nih, bahaya juga kan ya kan. Nah, waktu itu saya mulai gangguannya mulai semakin kemana-mana begitu ya. Jadi yang saya tahu akhirnya saya kebetulan juga pernah pelajari penyakit ini ya. Jadi penyakit ini ternyata merambat kemana-mana, terutama daerah dada mulai sesak gitu ya, panas. Pokoknya nggak enak lah, daerah jantung juga nggak enak. Kadang tembus ke belakang pundak, punggung, nggak enak semua. Kemudian biasanya lari ke kepala juga akhirnya, jadi kayak sakit kepala, vertigo, kepala berputar ya. Kayak keliengan gitu ya, hilang keseimbangan begitu. Nah, itu saya udah mulai takut nih, nanti saya akan mengalami itu juga biasanya ya kan, yang saya sering dengar dari cerita teman-teman yang lain ya. Nah, kemudian banyak orang juga akhirnya kena panic attack ya, jadi depresi, khawatir, takut itu. Nah, saya udah mulai ngalamin itu, takut, kepikiran, jadi saya cari Google, baca-baca, semakin takutlah saya karena di situ serem-serem ya, ada yang bilang lambungnya bisa jebol, ada yang bisa kanker salurannya karena iritasi terus ya. Banyak sekali, ada yang bisa kena ke jantung dan sebagainya. Saya udah mulai panik nih. Bahkan ada sudah pikiran macam-macam, wah apakah saya ini kanker ya kan. Nah, waktu itu berat badan saya sampai turun 10 kilo saya. Jadi dari 84 sampai 74 saya. Jadi langsung kurus ya. Teman-teman yang lihat sudah kaget semua, kenapa kamu kurus banget gitu kan. Betul-betul kelihatan kayak orang sakit ya. Nah, waktu itu singkat cerita waktu itu saya kan waktu itu juga ada tanya-tanya sama Pak Dokter Sugeng juga ya. Nah, waktu itu saya sebenarnya udah kenal dengan Alfameta ini, udah kenal dari lama. Cuman saya minumnya itu bolong-bolong. Jadi saya betul-betul jarang sekali disiplin minum ini, jarang ya. Yang sering minum tuh anak saya, mertua saya, mama saya, ya itu sering banget minum ya. Istri saya, tapi saya ini karena kan cowok kan sukanya rasanya yang ini kan rasanya tawar ya, betul ya. Walaupun minum hangat sebenarnya bisa aja enak gitu, cuman tawar kan pengennya itu kita yang kopi lah gitu ya, biasanya gitu. Nah, singkat cerita waktu itu Pak Dokter Sugeng saranin minum Alfametanya rutin, ya kan. Minum Alfametanya rutin 1 hari minimal 3 kali. Nah, di situ saya mulai nurut akhirnya, karena udah sakitnya udah nggak enak banget. Jadi udah itu berjalan sudah kurang lebih 1 bulan, 2 bulan itu. Hampir 3 bulan udah menderita terus ya, kumat-kumat terus ya. Nah, akhirnya saya menurut sama Pak Dokter Sugeng, oke lah saya minum, ya kan, saya minum rutin, pokoknya saya minum rutin pagi, siang, malam, ya kan, saya minum rutin terus. Nah, puji Tuhan ya, terjadi perbaikan yang luar biasa. Semenjak saya minum rutin itu ya, dan menjaga pola hidup juga, jadi saya turutin Pak Dokter Sugeng, jaga pola tidur ya, istirahat cukup ya, pola makan, hindari makanan-makanan yang pedas, gorengan, lemak, santan ya,
kemudian buah-buahan tertentu yang tidak boleh juga, yang mengandung bisa mengakibatkan gas dan sebagainya. Kopi sudah saya stop ya. Kemudian olahraga juga rutin mulai ya. Kemudian jaga pikiran, jadi tidak usah terlalu dipikirkan atau tidak usah terlalu stres di situ ya. Nah, singkat cerita terjadi perbaikan luar biasa Bapak Ibu. Jadi asam lambungnya itu perlahan-lahan itu hilang gitu loh. Jadi betul-betul kayak terjadi pemulihan yang luar biasa dari dalam, pemulihan alami ya. Jadi asam lambungnya itu betul-betul hilang gitu loh. Jadi nggak kumat-kumat lagi. Nah, itu yang saya suka ya. Jadi betul-betul dia terjadi pemulihan alami yang bagus banget dari dalam, sehingga terjadi penyembuhan alami yang total begitu ya. Jadi saya sembuh gitu. Nggak kumat-kumat lagi. Sampai sekarang sudah enak banget. Saya kejadian sendawa ada, tapi jarang sekali. Kadang-kadang makannya ngawur, bisa sendawa-sendawa, tapi tidak parah berkepanjangan. Paling setengah hari udah hilang gitu ya. Jadi sudah jarang sekali kumat, betul-betul sudah kayak normal sebelum saya sakit. Nah, saya bersyukur puji Tuhan. Kenapa? Karena yang saya alamin ini banyak teman-teman itu mereka belum kenal alfa meta, jadi akhirnya menahun ya sakitnya ya. Sembuh kumat menahun, udah gonta-ganti kemana-mana dokter, obat, macam herbal, sudah dicoba semua. Malah jadi kacau pencernaannya kadang-kadang. Nah, itu akhirnya malah merambat kemana-mana juga ke kepala dan sebagainya, stres ya, panik, anxiety ya, kecemasan tinggi dan sebagainya. Nah, saya bersyukur karena saya tidak perlu ngalamin seperti mereka yang menahun itu. Karena saya cepat tangani dengan alfa meta. Ya, jadi saya berterima kasih sekali sama produk ini, bagus banget ya. Betul-betul saya tertolong. Penyakit asam lambung ini buat Bapak Ibu yang belum kena ya, kelihatannya sepele ya. Ala penyakit apa sih itu? Tapi kalau sudah kena Bapak Ibu mengerikan sekali. Serem banget. Saya pertama juga ngetawain aja penyakit ini. Tapi kalau sudah kena itu seremnya luar biasa penyakit ini. Dia menyiksanya itu perlahan-lahan, tapi panjang gitu loh. Dan menyiksanya itu nggak enak banget. Semuanya itu nggak enak semua jadinya. Pokoknya menyiksa banget penyakit ini. Yang belum kena jangan sampai kena deh. Ngeri penyakit ini. Ya, saran saya jangan coba-coba penyakit ini. Nah, kemudian saya juga mau sharing. Selain dari alfa meta ini ya, karena waktu itu saya juga perjuangkan untuk bisa punya alpha spin ini ya. Jadi alpha spin ini sangat membantu saya juga. Jadi tiap malam ya, buat teman-teman yang ada bisa perjuangkan dananya ini. Jadi alfa meta kan dari dalam ya, minum alfa meta dari dalam. Nah, alpha spin ini saya center dari luar ya. Jadi kalau sehari-hari pagi saya tempel di perut terus, pakai ada kayak ikat pinggang yang ada resletingnya, saya masukin, saya tempel terus di perut ya. Jadi dia terapinya jalan 24 jam. Kemudian kalau saya tidur ya, saya center, ada masukin ke dalam sebuah center ya. Saya centerkan ke perut saya, dari samping boleh, dari depan boleh, terserah ya. Pokoknya center semalaman. Nah, itu sangat membantu juga. Ya, jadi dari dalam minum alfa meta, pemulihan alami sel terjadi luar biasa, dari luar dibantu dengan terapi gelombang alam harmoni dari alpha spin. Ya, tapi namun kalau teman-teman yang dananya terbatas, saran saya alfa meta itu yang paling penting, yang harus segera dimulai dimasukin duluan. Seperti itu Mbak Esther sharingnya. Terima kasih Mbak Esther. Wah, luar biasa ya Pak Hardi, penyakit yang dianggap remeh tetapi menyakitkan ya. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu semua, ini salah satu testimoni yang luar biasa ya. Dan tadi saya perhatikan Pak Hardi itu kurusnya bukan karena isojus atau isomil ya Pak, tapi karena sakit mah ya. Nah, jadi kurusnya tuh enggak sehat gitu ya Pak. Baik, Bapak Ibu, di sini nanti kita akan ada tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan salah satu testimoni lagi dari Mas Wahyu, di mana Mas Wahyu ini juga pernah mengalami sakit yang menurut saya parah ya Bapak Ibu. Nanti di tanya jawab kita juga akan dibantu oleh Dr. Sugeng Suparno. Beliau adalah spesialis bedah ya Bapak Ibu yang sudah berpengalaman. Nah, kita langsung saja mendengarkan testimoni dari Mas Wahyu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Esther ya. Selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Baik, mungkin saya juga akan sharing ya. Kalau dibilang tadi Pak Hardi kena penyakit sejuta umat, yaitu mah, ya enggak? Betul ya? Kebetulan saya pun juga pernah ngalamin teman-teman seperti itu. Jadi gini, awalnya di tahun 2013 saya tuh telah mengalami tantangan kesehatan yaitu mah, seperti itu. Mah larinya ke tipes ya. Setelah mah tipes dari berat badan 68 kilo sampai ke 40 kilo waktu itu. Lah teman-teman, dari mah tipes waktu itu saya juga masih konsumsi obat, saya juga masih berobat ke dokter, bahkan saya pun juga kena namanya paru-paru hidrotorak.
ini teman-teman ya. Jadi berat badan saya dari 68 turun ke 45 kilo waktu itu, dari 45 kilo turun ke 30 kilo. Nah ini Bapak Ibu, jadi penambahan saya ya waktu itu ya. Dan ini pun juga saya konsumsi obat paru-paru itu selama 6 bulan, nggak boleh putus. Tapi namanya saya ya cowok juga, karena memang saya juga nggak telaten waktu itu lah, sempat terputus 1 hari dan saya harus ngulang lagi, dan ditambah dari dokter 3 bulan seperti itu ya, ditambah 3 bulan ditambah lagi 3 bulan, jadi hampir 1 tahunan saya konsumsi obat paru-paru waktu itu ya. Nah memang teman-teman di waktu itu memang semua namanya media yang disaringkan dari berbagai teman, mau saudara, mau televisi, mau radio tuh saya beli teman-teman. Seperti itu. Nah ini teman-teman semua, jadi dari paru-paru saya itu memproduksi cairan nanah. Nah seperti ini, dan setiap hari saya harus dioperasi untuk ngambil cairan ini. Karena apa? Kalau sudah cairan ini sudah berada di paru-paru saya ini, saya nggak bisa napas, seperti itu. Makanya di kanan itu ya ada balon, itu bukan saya ulang tahun teman-teman. Tapi itu saya harus niup balon sehari 30 biji. Tapi saya berhasil hanya 1 biji balon aja. Dan ini masuk ruang isolasi. Jadi kalau ada yang mau jenguk pun juga harusnya dari luar, sebetulnya seperti itu ya. Nah dari sinilah saya juga masih, alhamdulillah saya masih selalu berpikiran positif waktu itu ya, karena masih posisi artinya masih ada napas, pasti ada sesuatu yang Allah Ta'ala pasti akan kasih petunjuknya seperti itu ya. Makanya saya berbagai macam obat, bahkan herbal pun saya konsumsi lah seperti itu. Dan alhamdulillah juga nih teman-teman ya, dari sini pun ya, ini waktu di awal paru-paru saya tuh tinggal 5% teman-teman. Seperti itu ya, kosong sampai habis seperti itu. Bahkan juga kalau dibilang waktu itu sudah untuk pernapasan aja saya sudah tersengal-sengal, untuk berbicara pun juga agak susah seperti itu. Kalau sudah sakit seperti ini pasti otak saya juga mulai melemah, mulai berpikir pun juga mulai kacau seperti itu. Tapi singkat ceritanya, alhamdulillah dulu sempat dikenalkan dengan produk nih yang namanya juga Alpha Meta, yang tadi disaringkan Ibu Meli ya, itu luar biasa banget gitu. Karena memang gini teman-teman, memang kalau penyakit mah yang dibilang Pak Hadi tadi, kenyang juga salah, lapar pun juga salah ya, apalagi paru-paru. Kalau sudah seperti ini saya pasti nggak pernah berhenti obat kayak gitu ya. Tapi waktu itu singkat ceritanya saya dikenalkan produk ini ya, luar biasa banget. Saya tetap konsumsi obat dokter tuh waktu itu, tapi saya konsumsi produknya Alpha Meta. Jadi saya ada berbarengan seperti itu waktu itu. Cuma waktu itu kan paru-paru cuma hanya sehari sekali tuh. Jadi saya Alpha Meta yang saya genjot waktu itu. Sehari bisa 6-7 kali. Jadi per 2 jam waktu itu. Teman-teman. Nah, singkat ceritanya nih, alhamdulillah di tahun 2019 paru-paru saya kembali pulih hampir 85%. Jadi memang saya sakit paru-paru itu hampir selama 2 tahun waktu itu. Jadi udah obat, sudah macam-macam lah ya, sudah artinya untuk biaya itu pun udah cukup banyak seperti itu, dan banyak yang dikeluarin. Seperti itu, karena apa ya, memang kalau investasi terpenting dalam hidup kita itu investasi kesehatan seperti itu ya. Cuma memang waktu itu kenapa saya bisa kena penyakit mah, larinya ke pernapasan, bahkan juga larinya ke paru-paru ya, memang saya itu kalau sudah kerja itu ada kebiasaan unik. Kalau sudah kerjanya itu sudah numpuk ataupun gimana, saya selalu harus selesai gitu ya. Jadi sampai lupa makan, bahkan minum pun juga jarang. Jadi akhirnya ya timbullah berbagai macam penyakit seperti itu. Ternyata saya dulu juga dijelaskan tentang Alpha Meta ini, karena ini bukan obat, bukan herbal. Jadi saya tetap konsumsi. Lah alhamdulillah paru-paru saya kembali pulih ke 85%. Dan ini selama 3 bulan, teman-teman. Selama 3 bulan, karena sempat dikasih tahu cara regenerasi sel tubuh manusia itu perlu 90 hari waktu itu. Jadi saya tetap rutin seperti itu. Makanya saya terjadilah penyembuhan, dan bahkan sampai hari ini pun saya juga konsumsi. Seperti itu. Tapi pas di berbarengan pas waktu berbarengan penyembuhan itu, saya malah timbul lagi itu teman-teman. Timbulnya yaitu kelenjar getah bening ya. Jadi saya timbullah kelenjar getah bening, langsunglah waktu itu saya konsumsi dari Alpha Meta, dan saya juga pakai Alphaspin-nya. Seperti itu. Kalau dibilang saya juga ngambil Alphaspin yang besar, di mana Alphaspin itu saya senterkan di leher saya. Ya, dan alhamdulillah waktu itu sempat dokter tuh bilang kalau Pak Wahyu nggak dioperasi nih kelenjar getah beningnya, itu pun juga itu jatuhnya bahaya seperti itu.
Tapi alhamdulillah saya konsumsi alfa meta rutin dan saya juga pakai center alpha spin-nya ini setiap hari ya, dan itu ada biru-birunya itu yang negatif dari pembalut yang tadi Bu Meli sharingkan tadi, yang dari Angel Moon tadi ya. Itu bagus banget dia untuk mengangkat bakteri segala macam dan bahkan meletus teman-teman itu semua. Dan nggak jadi dioperasi seperti itu. Alhamdulillah bilang dokter kalau sampai dioperasi itu pita suara saya bisa keambil seperti itu. Nah, ini jadi teman-teman, jadi setiap hari ya saya juga melakukan terapinya pakai airnya juga itu. Jadi air alpaspin itu saya rendamkan di dalam air seperti itu. Jadi itu setiap hari yang saya konsumsi sampai selama ini ya. Akhirnya tubuh saya jauh lebih sehat. Betul, yang dibilang Bu Meli tadi, kalau orang sakit itu memang selnya yang rusak. Selnya yang rusak. Jadi kalau kita mau baik, ya berarti selnya harus perlu diperbaikin. Jadi intinya kenapa kok Wahyu bisa sembuh seperti ini? Karena selnya diperbaikin. Kalau dulu kan banyak penyakitnya. Ternyata kalau sudah sel sudah dapat makanannya sendiri, halnya yang dibilang sapi dapat rumput ya. Kalau selnya dapat makanannya sendiri, pasti akan sembuh. Jadi alfa meta ini kan bukannya obat, bukannya herbal dari satu penyakit aja, tapi kok bisa semuanya, karena memang kalau sudah satu tubuh itu diperbaikin, alhamdulillah saya pun juga mengalami penyembuhan seperti itu ya. Oke, dan ini ya perubahan saya ya selanjutnya. Lah ini Bapak Ibu, jadi perubahan saya luar biasa lah buat saya pribadi. Saya terima kasih kepada Bu Lastri yang pertama kali mengenalkan produk ini ya, sehingga pada hari ini pun saya jauh lebih sehat, sel saya jauh lebih regenerasi, dan bahkan saya dengan teman saya yang seumuran sebaya aja, saya jauh lebih awet muda, seperti itu. Karena apa? Ternyata yang tadi itu yang disaringkan alfa meta bisa meregenerasikan sel, bahkan kalau apapun yang saya konsumsi ternyata, karena memang saya juga tipikalnya orang tuh suka makan di luar juga tanpa pengetahuan istri ya. Jadi di situ pun juga ternyata radikal bebas, gorengan segala macam yang santan-santan bahkan juga yang bakar-bakar itu ternyata radikal bebas untuk pola makan kita yang nggak sehat untuk jangka panjang. Makanya dari hari ini pun saya juga atur pola makan saya karena apa? Makanan yang saat ini saya konsumsi itu menentukan 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan tubuh saya jauh lebih sehat. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada yang saat ini mengalami tantangan kesehatan ataupun yang sedang saat ini proses penyembuhan ya, jangan ragu ya tentang alfa meta ini, karena alfa meta ini kalau buat saya pribadi ini juga kombinasinya dari obat seperti itu ya. Dan bahkan alfa meta ini bagus banget untuk anti agingnya juga ada seperti ya, artinya untuk anti penuaan. Saya pun juga konsumsi, bentuknya seperti ini teman-temannya. Jadi putih, rasanya kayak air tajin. Jadi simple aja sebetulnya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun saya konsumsi. Mungkin itu aja sharing saya. Terima kasih Bu Esther. Wah, luar biasa ya Mas Wahyu. Kelihatan sekali tuh perubahannya. Itu 4 tahun yang lalu ya Mas Wahyu ya, sakitnya itu dari yang sehat jadi kecil sampai 30 kilo, akhirnya sehat kembali dengan usaha yang maksimal dibantu dengan pemulihan nutrisi seperti yang disampaikan Bu Meli tadi dan tidak berhenti selama 90 hari. Oke, Bapak Ibu yang punya pertanyaan ini boleh diketik di kolom komentar ya, dan kita nanti akan dibantu dijawab oleh Dokter Sugeng dan juga Ibu Meli. Baik Dokter Sugeng, ini Bapak Ibu semua juga saya coba bantu membacakan pertanyaan ya. Ini dari Fabiola Matakupan. Saya didiagnosis kanker payudara, dianjurkan minum 8 saset per hari. Apalagi yang harus saya lakukan? Kami persilahkan Dokter Sugeng untuk menjawab. Ya, untuk kanker payudara ini kita cukup kompleks ya pengobatannya. Karena saya sebagai dokter bedah ya, anjuran awalnya ada kriteria khusus ya. Kapan kita masuk pembedahan, kapan kita tidak masuk, kapan kita obati yang lainnya. Nah, yang pertama kalau masih stadium dini ya, sebaiknya itu diangkat, dioperasi ya. Tapi kalau sudah stadium lanjut, pengobatannya berubah. Jadi operasi bukan sebagai tindakan utama.
Jadi yang utama pengobatan yang lainnya. Kalaupun dia masih, masa haid ya, masih ada masa subur, jadi kita manjurkan hormonal terapi. Nah, hormonal terapi ada 2 macam, yang sebelum menopause atau setelah menopause itu ada, itu masuk ya. Terus kemudian untuk obat kemoterapi ya cukup lumayan ya. Jadi, mulai dari yang ringan sampai yang berat juga ada ya. Nah, kemudian untuk menghadapi semuanya ini ya, kita harus, menyiapkan tubuh kita. Jadi tubuh pasien itu harus disiapkan. Jadi, eee, sel-sel sehatnya itu disiapkan ya, karena pengobatan yang kita lakukan, terutama kemo dan radioterapi, itu membunuh semuanya, baik yang sakit maupun sel sehatnya. Nah, kalau kita menggunakan alpha meta yang sering saya gunakan untuk pasien kanker ya, itu pasiennya meski dia menghadapi kemoterapi dan lainnya, itu tambah seger. Jadi orangnya seger. Berarti, oh berarti ini dia memberikan nutrisi pada sel sehatnya. Sehingga sel sehatnya dia lebih seger, kemudian kalau menghadapi pengobatan, dia lebih kuat. Dan uniknya, alpha meta itu mengandung alpha polysaccharida peptida, dia itu istilahnya juga mempunyai efek anti kanker ya. Dan dia juga tidak disukai oleh sel kanker. Nah, makanya sel kanker tidak mau makan dia. Nah, sel sehatnya butuh. Ya. Terus kemudian, Ibu Fabiola bisa, kalau memang tidak dilakukan operasi, ya, itu kita pernah ya, saya jumpai ada pasien yang udah mati-matian tidak mau dioperasi memangnya. Lebih baik kalau dioperasi, lebih baik saya meninggal aja. Nah, kita gunakan yaitu kemoterapi. Kemoterapi mulai dari yang ringan sampai yang berat ada ya. Tapi kita coba yang ringan dulu. Kita yang ringan ya. Terus kemudian alpha meta masuk. Nah, dengan penggunaan kombinasi dua itu ada yang memberikan respon bagus. Sehingga orangnya lebih seger gitu. Terus kalau Ibu punya alpha spin, sebaiknya alpha spin-nya digunakan ya. Jadi ditaruh di BH-nya, dimasukkan di BH-nya itu, kan BH-nya ada bentuknya seperti cup kan, jadi dibuat seperti kantong gitu ya, seperti resleting, dimasukkan di situ aja. Kanan kiri masukkan, plek, sudah dipakai itu aja, sehari-hari dibawa aja. Efek yang pertama dirasakan itu nyerinya, kalau memang dia ada nyeri, nyerinya hilang. Sebagai efek yang terasa sekali. Seperti itu dari saya. Kembalikan ke Baik, Mbak Esther lagi ya. baik, Dokter Sugeng. Selanjutnya nih, ada untuk sakit depresi, Dokter. Saya nggak bisa tidur. Nah, kira-kira ini penanganannya seperti apa? Apa yang kira-kira harus dilakukan melalui media-media kita, Dok? Kami persilahkan. Mungkin Bu Meli ini ya Oh, yang boleh sering nih dibantu menghadapi sama Ibu Meli. ahlinya. Jadi ini kayaknya sakit depresi juga mengganggu tidur ya, Bu. Kalau saya tidak salah, kalau tidur kita tidak teratur juga membuat kita lebih kelihatan tua ya kan, Bu? Oke, silahkan ya Bu Meli. Sebenarnya harus dicari tahu dulu penyebab depresinya apa dulu gitu. Ya kan, banyak faktor kan sebenarnya. Ya depresinya karena apa gitu loh. Ya kan, stres karena masalah kesehatan atau masalah finansial atau masalah apa kan nggak tahu ya. Jadi mesti tahu dulu penyebabnya apa. Nah, yang paling penting tetap berpikir positif. Itu penting banget gitu loh. Ya kan? Nah, kalau sudah tahu penyebabnya apa, mungkin Pak Ahmad udah pernah konsultasikan ke dokter sebelumnya. Nanti bisa dijawab ya Pak Ahmad ya. Jadi kita punya ini alpha spin ini sebenarnya bagus banget. Kan di situ tadi ada kromoterapi yang menyebut yang warna biru ya kalau nggak salah. Itu bisa membuat kita cooling down. Artinya apa? Bisa kita menjadi deep sleep. Seperti itu. Sebenarnya simpel sih. Kalau saya biasanya nggak bisa tidur ya. Saya juga berlatih untuk pernapasan gitu loh. Nah itu termasuk juga salah satu bisa membantu kita bisa tidur ya kan. Nah, seperti itu sih. Mungkin Pak Dokter Sugeng bisa nambahin depresi apa obatnya?
Pertama ya kita harus cari akar masalahnya dulu ya. Kalau memangnya kurang duit ya, ya kita harus bekerja ekstra keras ya untuk mendapatkan penghasilan itu. Terus kemudian bisa menghubungi yang memberikan link ini karena dia punya tips gimana caranya mendapatkan penghasilan selama masa pandemi ini. Terus kemudian memang penyakit depresi efeknya akan banyak sekali, macam-macam ya. Mulai dari yang seperti Pak Hardi rasakan, asam lambung naik bisa jadi gangguan lambung, ya kan? Ya, kalau gangguan lambung seperti itu yang organik tahu sudah diobati aja seperti yang Bro Hardi alami juga ya. Nah, kalau untuk depresi yang lainnya ya kita harus ya istilahnya berbagi ya. Karena kita makhluk sosial ya terus terang aja. Jadi apapun yang kita alami ya, kalau kita berbagi dengan orang yang istilahnya kita percayai, terus memang dia ada memberikan solusi, istilahnya meringankan. Salah satunya mendengarkan aja, cukup meringankan beban depresi kita, seperti itu salah satunya. Itu Mbak Esther. Baik Pak, jadi intinya ya Pak, kalau misalnya ada sesuatu, kita cari teman untuk curhat, lebih tepatnya begitu ya Pak, kalau sesuatu itu. Bisa jadi tadi kan karena emah juga bisa ya Pak, depresi karena nggak bisa tidur akhirnya kan. Nah, bisa juga karena masalah-masalah yang lain. Ya, Nggak Mbak apa-apa Esther, Pak. saya tambahin dikit, Oh boleh, Mbak. silahkan, Ya, silahkan Pak. enggak pengalaman aja. Mungkin Bapaknya, kadang banyak orang enggak ngerti, dia ternyata punya asam lambung. Jadi penyebab depresinya itu asam lambung sebenarnya. Jadi saya sering nemui begini, setelah saya punya pengalaman ini kan saya banyak bantu pasien lain juga ya. Jadi dia ibaratnya cerita ke saya depresi Pak, ya kan, kepala pusing, ya kan, seperti itu nggak bisa tidur. Tuh saya tanya, ada asam lambung nggak sebelumnya? Iya ada sebelumnya. Jadi sebelumnya kena asam lambung dulu gitu loh, baru dia kena depresi. Nah jadi saya terus pengalaman saya ya saya cerita ke dia, itu akar penyakitnya bisa jadi dari asam lambungnya awalnya gangguannya. Nah itu cepat dipulihkan. Nah jadi pulihkannya, nah tapi yang saya suka di Alpha Meta tadi kan, itu kan dia makanan sel. Jadi untuk seluruh sel tubuh cocok gitu. Jadi pinternya Alpha Meta yang tadi Bu Meli bilang, dia akan cari Alpha Meta itu begitu kita minum, dia akan masuk ke seluruh sel tubuh memberi makan semuanya, sehingga sel tubuh kita kan punya kekuatan penyembuhan alaminya kan meningkat drastis. Nah setelah itu sel itu akan cari bagian mana yang rusak di tubuh kita, yang bermasalah atau yang tidak normal ya. Nah dia akan pulihkan di situ. Jadi Alpha Meta itu kerjanya otomatis dia. Nah nanti pada saat Bapak tadi mungkin depresinya karena asam lambung, kalau ternyata memang karena asam lambung ya Alpha Meta akan meningkatkan pemulihan alami, tubuh terus akan memulihkan dari dalam. Nah, asam lambungnya nanti pulih, otomatis depresinya juga hilang. Seperti itu ya. Mungkin ini bisa jadi seperti itu ya. Baik, oke Pak Hardi, terima kasih ya Pak Hardi. Ini sarannya sebenarnya nggak main-main ya, karena memang berdasarkan pengalaman pribadi juga ya Pak. Oke, selanjutnya ini kita bacakan ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anukman dari Sabang ya, Anukman Sabang. Saya ameloblastoma, sekarang mengkonsumsi isomel tetapi membengkak. Nah, sebelumnya saya konsumsi Alpha Meta dan Vitamek, ameloblastomanya pecah. Nah, seperti apa ini mungkin Dokter Sugeng? Nah, ini ada sambungannya lagi, sewaktu pecah keluar kotoran Pak, seperti bongkohan, lama-lama hilang kotorannya, keluar darah. Nah, sekarang darah tidak keluar lagi tetapi yang keluar itu cairan dan semakin berkurang, tapi bengkaknya belum hilang. Kami persilahkan Dokter Sugeng. Izin dok, suaranya nggak terdengar. Sorry. Saya mute tadi. Ameloblastoma itu suatu tumor ya, tumor dari epitel, dari gigi. Jadi gigi yang mau tumbuh, dia tidak jadi tumbuh, dia mengalami jadi tumor ya. Nah, uniknya dari ameloblastoma ini ya, dia itu berkembangnya secara membesar aja, ya kan? Sehingga tindakan yang paling utama itu operasi. Operasi membuang induknya ini aja. Udah, terus bekas rahangnya itu diganti protese tambahan ya.
supaya orang itu bentuk muka rahangnya masih kembali ke normal lagi ya. Nah, kalau memang dibutuhkan pengobatan yang lainnya, itu dia tidak, hasilnya tidak mengembirakan, ya kan. Nah, kalau memang Bapak minum obat, minum Alfameta dan sebagainya memang membantu ya, tapi induknya itu, tumornya itu tetap ada tetap ada. Jadi saya sarankan ya, operasi aja Pak. Karena operasi pun kita harus ngambil cukup radikal ya. Jadi batasnya minimal 1 cm dari batas tepi tumornya. Jadi jaringan sehatnya itu yang dibuang. Jadi itu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Menangani ya sama harus dibuang seperti itu Pak. Nah untuk proses pemulihannya ya kan, karena itu kan bisa juga kadang-kadang tempat lain juga timbul kan. Nah itu baru masuk kita gunakan Alfameta, Avastin untuk supaya proses pemulihannya dan pencegahannya lebih lanjut seperti itu. Oke, terima kasih ya Dokter Sugeng. Nah, itu salah satu solusi ya Dok. Jadi selain mengkonsumsi Alfameta tetap, tapi juga konsultasi medisnya tetap dijalankan. Baik, nah di sini kita ada melihat nih testimoni-testimoni yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada dari Ibu Sumini. Nah, jadi iya loh, Alfameta, Alfaspin, solusi terbaik saya pulih dari berbagai penyakit berkat rutin minum Alfameta dan pakai Alfaspin. Kemudian juga MAH, sinusitis, spondilosis, artritis, urat saraf kejepit, gusi sering bengkak dan berdarah kini sembuh setelah rutin minum Alfameta ya. Jadi kembali lagi nutrisinya diperbaiki ya Bapak Ibu. Kemudian juga ini dari Ibu Subini nih, lagi betul kata Pak Hardi, saya dulu juga kena depresi akibat hampir kurang lebih 30 tahun menderita MAH akut. Saya bersyukur sekali setelah minum Alfameta, MAH saya pulih dan depresi pun hilang ya. Jadi penyakit MAH tadi ya juga itu yang salah satunya menimbulkan depresi. Baik, jadi di sini juga ada nih testimoni lain dari saya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi saya sharing sedikit, saya ada paman di mana dia itu kena prostat. Nah, jadi awalnya tante saya yang bilang ke saya karena dia tahu saya punya ada media ini ya dan malu sebenarnya bilang. Kemudian dia bilang gimana ya kalau ke rumah sakit itu malu juga sih katanya. Tapi saya tetap sarankan coba dulu ke rumah sakit karena kita kan istilahnya tetap medis itu harus tetap dijalankan. Jadi sambil menggunakan Alfameta, dia juga terapi dan saya sarankan menggunakan Pentiliner dari Angel Moon tadi dan puji syukur tanpa harus operasi dan dokternya juga bingung nih pakai apa ya katanya. Kok nggak konsultasi ke sini lagi, seharusnya kan mau dijadwalkan operasi nih, tapi ternyata nggak jadi nih. Sampai dia bilang gini, oh ini lucu ya katanya istilahnya ini nggak jadi operasi, cuman ditempelin Pentiliner mohon maaf di celana dalamnya, kemudian rutin Alfameta dan disenterin Alfaspin tiap malam, prostatnya aman dan nggak jadi dioperasi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hari ini luar biasa ya. Oh ya ini ada satu lagi nih testimoni dari Ibu Mary Natalia. Ibu saya asam lambung ya sudah 10 tahun tidak pernah kambuh atau opname lagi sejak mengkonsumsi Alfameta. Nah jadi Alfameta ini produk bintang ya saat ini ya. Jadi di mana-mana kalau sudah minum Alfameta dia nggak cuma nyembuhin asam lambung, tapi juga seperti kata Pak Hardi, Bu Meli tadi dia pinter, dia cari dulu tempat-tempat yang sakit, nah di situ dia perbaikin. Nah, kemudian ada lagi nih dari Ibu Mary Natalia, anak saya bisa sekolah normal yang sebelumnya speech delay dan hiperaktif. Ini karena Alfameta juga ya. Jadi di Alfameta juga memberikan nutrisi, nggak cuma buat badan ya keseluruhan ya. Jadi termasuk di dalam badan kita ini diperbaiki, termasuk untuk anak-anak yang unik dengan dan berkebutuhan khusus. Ini ada lagi dari Ibu Nurlela. Jadi di sini Ibu menanyakan, Dok, saya sudah 9 bulan nih menderita asam lambung dan takut mati.
Dok, takut mati, susah tidur ya. Berat badan saya juga turun, Dok. Sekarang pencernaan saya juga terganggu. Kemudian juga pengaruhnya sulit BAB, Dok. Kadang-kadang saya diare. Nah, seperti apa itu Dokter Sugeng atau Pak Hardi atau Bu Meli nih? Silahkan. Pak Ardi dulu aja, nanti saya nanggap. Ya. Dari Silahkan pengalaman Pak Pak Hardi dulu ya. Hardi. Ya, sebenarnya kalau ini Bu Nurnela persis yang saya alamin ya, persis banget ya. Cuman kalau saya baru 3 bulan saya langsung cepat tanganin dengan Alpha Meta ya. Jadi nggak mesti nunggu 9 bulan ya. Kalau lebih cepat ditangani lebih cepat sembuh, tidak merambat kemana-mana. Nah kalau ibu masih baru 9 bulan, cepat Bu, itu masih bisa sangat cepat untuk pulih ya. Karena teman-teman yang lain tuh sudah banyak yang 5 tahun, 10 tahun tuh banyak banget ya, udah sembuh-sembuh, bahkan sudah berobat sampai ke luar negeri juga gitu, udah sembuh-sembuh. Nah, sama saya juga ngalamin sulit BAB, saya ngalamin juga, persis sudah, saya ngalamin juga, cuma tadi saya lupa sharing juga, bahkan saya sampai ambeien juga waktu itu. Pak Dokter Sugeng paling tahu lah itu, saya sampai ambeien juga, jadi menderitanya double-double waktu itu. Nah, jadi ya saya sharing, Ibu minum Alpha Meta segera Bu. Itu sih obat dokter kalau ada konsumsi tetap jalan ya Bu ya. Jadi obat dokter itu tidak boleh di stop sembarangan. Tetap berjalan beriringan ya. Kalau Ibu memang sudah ke dokter, seperti saya waktu itu saya obat dokter tetap minum ya. Tapi saya mulai masuk Alpha Meta rutin. Ya, terus kalau ada dana Ibu bisa lengkapi juga dengan Alpha Spin ya. Nah, itu pada saat saya berjalan semakin baik, obat dokternya semakin diturunin dosisnya sama dokternya, bahkan akhirnya bisa di stop. Nah, Alpha Metanya jalan terus, akhirnya sampai pulih. Seperti itu Bu ya. Jadi obat dokter membantu menjaga juga supaya gejalanya tidak membuat ibaratnya tambah berat gitu ya. Tapi penyembuhan alaminya masuk dari Alpha Meta. Seperti itu sih yang saya alamin ya Bu ya. Mungkin Pak Dokter Sugeng ada nambahin Dok? Ya, seperti kita tahu, lambung itu kan ada mukosanya, ada pembuluh darahnya ya. Kalau dia mengalami luka tergerus, terjadi perdarahan. Makanya kena orang sakit lambung, itu kadang-kadang kurang darah ya. Tapi darahnya perdarahan, lari ke usus. Halus sampai ke usus besar. Nah, darah itu suatu makanan yang disenangi oleh kuman, oleh bakteri. Nah, komplikasi lagi lah, jadinya bisa sulit BAB, bisa jadi diare, macam-macam seperti itu jadinya. Nah, pengembangan dari darah itu ya dari bakteri jadi amonia. Nah, amonia juga kalau tidak keluar-keluar akhirnya diserap lagi, memberikan toksin juga, keracunan ke arah otak juga seperti itu. Ya, jadi complicated sekali. Memang kadang-kadang seperti ringan, tapi ya seperti Mbak Esther tadi bilang, mus dalam selimut ya. Nah, ini saya ada sharing mengenai cancer dari payudara ya, baru-baru aja ya. Ini gambarnya cukup menarik ya. Yang ini dulu tampilkan. Nah, ini wanita 70 tahun ya. Dia sudah 1 tahun lebih ya. Dioperasi ya. Terus kemudian datang ke saya dengan sesak napas. Jadi dia tidak bisa tidur. Terus napasnya tersengal-sengal. Memang ada benjolan, timbul benjolan lagi di ketiaknya. Nah, paru-parunya saya dengarkan suaranya kok aneh-aneh. Akhirnya saya foto. Begitu saya foto keluarnya seperti ini. Dia sudah nyebar ke paru-paru seperti ini. Bentel-bentel semuanya. Ya, putih-putih bulat-bulat ya. Seperti bakwan itu. Itu cancer itu ya. Nah, kalau pengobatan seperti ini dan dengan Karnofsky score yang jelek sekali, wah saya juga berproses pikir 2 kali. Kalau saya lakukan kemoterapi yang keras, begitu masuk obatnya bisa meninggal di tempat saat itu. Akhirnya apa? Saya masukkan dulu Alpha Meta secara halus. Alpha Metanya masuk dulu. Minimal 6 kali sehari waktu itu. Ya, begitu masuk Alpha Meta 6 kali sehari, 1-2 hari sudah mulai ada energi, ada tenaganya, baru saya masukkan kemoterapi yang ringan, yaitu golongan capecitabine ya. Nah, begitu masuk capecitabine ya, terus seminggu kemudian orangnya sudah enak, sudah bisa tidur, batuk-batuknya berkurang, serannya berkurang. Nah, sudah pulang ya. Ini tanggal 27 Desember 2021 yang saya ambil foto ini. Terus foto berikutnya itu saya ambil waktu 24 Januari 2022. Nah, ini fotonya. Jadi paru-parunya sudah mulai bersih kayak seperti ini, ya kan?
Akhirnya apa? Kapasitor ini tetap saya teruskan. Jadi sebagai kemoterapi yang ringan ya. Terus kemudian hormonal terapi belum saya berikan ya. Terus alfa metanya ini yang saya teruskan juga. Karena kita tahu ya dengan kondisi fisik seperti itu pasti orangnya mengalami efek samping dari pengobatan kemoterapi. Tapi dengan alfa meta masuk, akhirnya dia tuh terlihat lebih seger dan kuat. Akhirnya bisa jalan sendiri, biasanya dengan kursi roda, sekarang sudah bisa jalan sendiri, datang ke tempat ke klinik yang saya praktek tersebut. Nah, ini ada slide berikutnya yang bisa menjelaskan kenapa alfa meta itu berguna ya. Mungkin Bu Adi bisa tampilkan yang baru saya kirim ya. Itu alfa meta. Yang kita tahu sel-sel otak manusia itu kalau sudah bertumbuh maksimal ya, untuk regenerasi lagi itu susah sekali. Bahkan hampir nggak ada ya. Nah, tapi dahsyatnya dengan penggunaan alfa meta itu terjadi regenerasi dari sel otak. Ini sel otak dari peneliti ya. Dia mengalami pertumbuhan yang signifikan sekali ya. Mulai dari yang sel otaknya berkurang, terus sambungan antara otak satu dan koneksinya antara sel otak satu dan lainnya berkurang, akhirnya kembali pulih. Itu yang menjelaskan kenapa ya alfa meta ini berguna juga untuk orang-orang yang mengalami gangguan di otak. Contohnya ya Down syndrome, cerebral palsy, terus Parkinson, terus gangguan memori juga ya. Nah, yang kita tahu seperti yang di kiri atas kontrol itu ya, itu ada sel-sel otak yang bagus ya. Terus antara sel otak satu dan lainnya itu seperti ada koneksi, ada sambungannya. Nah, sel otak yang bagus itu ada sambungannya rame itu ya. Nah, tapi dengan pemberian glutamat ya, itu terjadi pengurangan dari koneksi. Jadi hubungan antara sel otak satu dan lainnya itu berkurang. Ya kan? Nah, kita lihat ya, yang merah-merah sama kuning. Nah, tapi dengan penggunaan alfa meta ya, dia mulai terjadi kembali. Tapi dengan alfa meta dinaikkan lagi dengan dosis yang lebih tinggi lagi, ternyata hasilnya lebih bagus, ya kan? Sel otaknya lebih banyak, terus jaringan anyaman antara sel otak satu ini dan lainnya juga lebih banyak. Itu yang memberikan jawaban kenapa alfa meta itu fungsi pintar dia memperbaiki apa yang ada tantangan atau masalah di tubuh kita. Itu. Terima kasih. Oke, wah luar biasa ya hari ini penjelasannya itu mantap lah istilahnya kan ya dok. Pak Hardi, pengalaman dari Mas Agus juga ya hari ini tuh banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Jadi ternyata dari satu penyakit yang kita anggap sepele itu bisa menjadi penyakit yang lebih besar dan lebih ganas lagi apabila tidak kita perhatikan atau tidak kita segera tangani ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu di sini ada ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Sebelum kita tutup ya acara malam hari ini, waktu juga yang membatasi kita. Mungkin dari Pak Hardi atau Bu Meli ada yang mau ditambahkan dulu sebelum kita tutup? Langsung aja. Saya sudah sih. Oh, langsung aja ya. Baik, Ibu Meli. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu juga yang membatasi kita pada malam hari ini. Apabila ada hal-hal lain yang ingin Bapak Ibu tanyakan, boleh langsung menghubungi pengundang Bapak Ibu. Kemudian juga apabila Bapak Ibu ingin menanyakan terkait produknya, di mana membelinya, dan berapa harganya, silakan langsung menghubungi pengundang Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bu. Master, ini ada chat, ada yang tanya. Ya. Beliau mau tahu harganya. Oh iya. Ada pertanyaan terakhir ya. Oke, saya langsung jawab aja ya. Boleh. Oke, sebentar. Mungkin Pak Hardi bisa bantu untuk share screen-nya untuk harganya Pak Hardi. Oh, enggak. Budget aja. Budgetnya. Bentar ya teman-teman ya. Jadi
Kalau untuk pembeliannya langsung ke kantor kami ya, kantor resmi itu ada di Jakarta dan di Surabaya, kantor resmi kami. Nanti kalau caranya nanti Bapak Ibu bisa hubungi pengundangnya. Nah, kantor resmi kita adalah tadi saya jelaskan di awal itu adalah ya JMOA ya. Ini nanti transfernya langsung ke rekeningnya di ini BCA sama Mandiri. Karena kalau langsung transfer ke perusahaan ini dijamin barangnya pasti asli. Karena sekarang banyak di luar sana kan juga dijual ya di marketplace, tapi kalau yang di luar itu kita tidak menggaransi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk harganya ya, untuk harganya, oke, dimulai dari Angel Moon ya teman-teman. Angel Moon yang pembalutnya itu 1.540.000, itu dapat 2 kotak ya, 2 kotak isinya 22 bungkus totalnya. Nah, ini kalau saya bilang luar biasa banget karena daya serapnya 10 kali lipat ya kan. Kemudian juga bukan cuma sekedar pembalut tetapi membantu proses pembersihan. Jadi mungkin tadi teman-teman ya mungkin ada gangguan kesehatan di sekitar organ vitalnya, rahimnya, ini bisa dengan Angel Moon ya. Dan ini ada ion negatifnya dan ini nanti jatuhnya jauh lebih murah. Kalau sekali aja kita keputihan, contoh saya dulu ya keputihan, saya ke dokter aja itu dokter pasti internis ya. Kemudian sama obatnya itu 1 juta, itu berapa puluh tahun yang lalu, 10-12 tahun yang lalu gitu. Nanti sembuh 2 bulan lagi keputihan lagi gitu loh. Jadi saya bilang Angel Moon ini sangat murah. Oke, kemudian ini perbandingannya kalau teman-teman mau tahu ya. Nah, ISO oke. Next ya, ISO ini harganya kalau ISO jus itu dia dapat 2 kotak harganya 730.000. Kalau isomil itu 730.000 1 box. Ya, kalau yang isomil isinya 15 saset, kalau iso jus 2 boxnya isinya 30 saset. Oke. Karena kalau diet-diet di luar itu mahal loh teman-teman. Saya juga pernah ikut program pelangsingan itu harganya puluhan juta. Dan hasilnya yoyo juga gitu. Tapi justru lewat ISO ini istilahnya dietnya benar-benar sehat, kulit semakin shining ya kan, semakin kencang juga dan yang pasti adalah diet sehat. Next. Ah, ini Alpha Meta ya. Jadi yang tadi ada Ibu Ida tanya ya, Alpha Meta harganya berapa? Nah, untuk perbandingannya dulu teman-teman ya, ini Alpha Meta harganya 1.540.000, dapatnya 2 box. Jadi isinya di dalamnya totalnya 50 bungkus saset ya. Nah, setiap saset yang seperti saya jelaskan tadi, setiap 1 bungkusnya itu sama dengan 10 kilo beras merah yang terbaik di dunia. Nah, enggak mungkin kan 10 kilo itu kita bisa makan langsung sekaligus. Pasti nggak mungkin, apalagi kita mau ngupasi kulitnya ya. Jadi teman-teman supaya tahu bahwa yang diambil itu bukan berasnya, tapi kulit arinya dengan teknologi canggih ya, nanoteknologi ya. Nah, yang penting adalah di setiap Alpha Meta itu ada kandungan alpha PSP-nya. Jadi jatuhnya per sasetnya sekitar 30.000 ya, dan ini adalah makanan pilihan terbaik yang hari ini menjadi healthy choice di Singapura. Dan jadi kalau dibilang sehat itu penting nggak? Penting banget gitu. Ya, jadi biar teman-teman kalau dibandingkan kalau 10 kilo beras merah, sekilo beras merah aja udah 20.000. Kalau 10 kilo kan berarti 200.000. Per saset 30.000 sama 200.000 kan lebih murah Alpha Meta. Dan yang penting adalah khasiatnya. Next. Nah, ini Alpha Spin ya teman-teman, tadi sudah banyak yang sharing juga ya, kalau memang ada dana lebih ya untuk investasi kesehatan pakai Alpha Spin itu harganya 8.950.000 ya kan, dan itu dipakai seumur hidup. Jadi Alpha Spin ini tidak ada expirednya ya teman-teman, dan bisa dipakai seisi rumah ya, pasti fungsinya tadi udah dijelaskan semua ya, dan ini adalah memproteksi kita seumur hidup. Jadi justru kita bilang ini murah banget kalau bisa dipakai seumur hidup dan bisa diwariskan lagi ke anak cucu kita. Dan ini sudah terbukti lebih dari 35 negara ya, udah banyak yang pakai juga. Oke, next. Nah, ini adalah ya untuk transfernya langsung ke rekening perusahaannya teman-teman ya, PT JMOA. Ya, langsung nanti teman-teman tanya pengundangnya, nanti pengundang Anda pasti akan membantu untuk proses pemesanannya. Oke, next.
Oke, ya ini cabangnya ada 2 ya, Jakarta dan Surabaya. Nanti pengundang Anda yang akan memberitahu mungkin yang terdekat di kota Anda dan itu gratis ongkos kirim. Oke, nah pesan saya mungkin ya teman-teman untuk menutup acara ini ya, investasi kesehatan itu tidak membuat kita bangkrut. Tapi banyak orang bangkrut itu karena lalai menjaga kesehatannya. Ya, jadi ya namanya sakit itu nggak pilih-pilih orang, bener nggak? Tapi sehat itu pilihan. So, jadi kita mulai sekarang jagalah kesehatan dengan nutrisi yang tepat. Thank you. Oke, luar biasa Bu Beli. Ini pesan terakhirnya itu benar-benar membekas ini dan ini harus tetap diingat ya Bapak Ibu. Jadi harus dijaga. Jadi orang yang kaya bisa jadi miskin karena sakit aja ya Bu Meli. Oke, Betul. terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Meli, buat Pak Hardi, buat Mas Agus dan juga Dr. Sugeng. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti acara kita dari awal sampai dengan akhir. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Untuk informasi lebih lanjutnya, Bapak Ibu silahkan menghubungi para pengundang Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga hidup sehat. Dan satu juga, untuk tidak lupa berbagi informasi ini kepada teman, saudara, keluarga, kerabat, siapapun. Karena tidak ada ruginya untuk berbagi. Malah dengan berbagi kita bisa mendapat berkat juga, berbagi berkat. Dan itu juga membuat kita juga bahagia ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih dan selamat malam. Kita akan berjumpa di acara webinar kesehatan penyembuhan 88 di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.